Setelah kita men-setting di properties tadi untuk penskoran dan bagaimana soal yang tampil nanti, maka di sini terlihat ada 10/10. Ini artinya 10 soal yang tampil dari 10 soal yang tersedia dan tampilnya secara random. Nah, ini artinya secara random. Ada tanda panah menyilang seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke player. Nah, player di sini kita bisa men-setting untuk navigasi, juga bahasa, juga tampilan warna dari template yang kita buat di iSpring. Baik, ini dia. Saya klik di player. Nah, ini tampilannya. Nah, baik. Ini tampilannya di sini ada show question number. Makanya kita tidak perlu untuk mengetik nomor 1, 2 dan sebagainya. Di sini ada show award point kalau misalnya kita memberikan point award gitu. Tapi kan kita tidak memberikan apa namanya? Award point. Nah, di sini ada show result. Nah, jadi kalau misalnya setiap soal itu show question list dan kemudian show result, ini akan menampilkan list dari pertanyaan dan hasilnya. Ini kalau misalnya mau dihilangkan juga tidak apa-apa. Kemudian kita ke navigasi. Nah, di navigasi ini di sini ada submit one question at a time. Saya memilih yang ini yang di bawah karena ketika saya pilih submit one question at a time, ini settingannya adalah settingan yang ada di komputer. Nah, saya menginginkan settingan yang saya setting sendiri, sehingga saya memilih yang ini submit all at one. Jadi saya pilih submit all at one. Nah, kemudian di sini ada allow user to finish without answering the all question. Ini artinya mengizinkan siswa untuk menyelesaikan meskipun dia tidak menjawab seluruh pertanyaan. Nah, saya tidak akan centang di sini karena saya menginginkan siswa untuk menjawab seluruh pertanyaan. Mau ditebak-tebak juga tidak apa-apa, yang penting siswa menjawab seluruh pertanyaan. Nah, sehingga saya tidak centang di sini. Nah, kemudian saya pilih di colors, di warna. Warna ini adalah layout yang kita miliki dari slide kita. Misalnya saya merubah salah satunya misalnya seperti ini. Nah, ini tombolnya sudah jadi warna oranye sebagainya. Ini jadi warna merah. Ini lebih cakep ini. Nah, ini misalnya saya pilih yang dark yellow atau light orange ini. Nah, misalnya yang ini. Oh, tampilan di belakang masih putih. Nah, misalnya inilah dark yellow. Nah, saya pilih ini. Ini sudah jadi warna kuning. Baik, tombolnya warna kuning. Nah, kemudian saya saya lanjut ke text label. Nah, saya pilih ke text label. Di sini ada tombol untuk bahasa dan ada tombol untuk pesan. Nah, ada tombol untuk bahasa dan ada tombol untuk pesan. Kita bisa merubah tombol-tombol. Bahasa tombol-tombol ini kita bisa rubah. Misalnya di submit ini, misalnya submit question. Misalnya saya buat di sini jawab, misalnya previous sebelumnya, next selanjutnya. Kemudian submit all, kirim jawaban karena sudah menyelesaikan. Start quiz. Nah, saya buat di sini mulai karena tekan tombol mulai untuk melanjutkan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini sudah berubah jadi tombol mulai. Reset tidak saya rubah, close, tutup. Kemudian review quiz, tinjau ulang. Retry quiz, coba lagi. Nah, silakan dirubah bahasa-bahasa ini, yang penting-penting saja dirubah. Nah, jika sudah selesai mentranslate bahasa yang ada di tombol, ini bahasa tombol, kita bisa melanjutkan. Saya tidak mentranslate semua, ini ada yang saya translate. Anda harus menyelesaikan seluruh pertanyaan, ada soal yang belum Anda jawab, silakan jawab terlebih dahulu. Nah, waktu sudah habis misalnya. Nah, kalau sudah kita bisa mentranslate beberapa bahasa pesan yang nantinya timbul. Jadi bahasa pesan itu akan timbul ketika siswa menjawab. Nah, kalau kita tidak translate semua juga tidak apa-apa. Nah, setelah kita translate ini, agar bahasa ini bisa kita gunakan lagi untuk kesempatan selanjutnya,
Karena merubah bahasa ini hanya sekali saja kita lakukan, jadi tidak perlu setiap saat kita lakukan ubah bahasa. Misalnya ke depan kita buka lagi iSpring untuk mengetik soal yang lain, kita tinggal mengganti bahasa yang kita simpan. Jadi ini saya simpan dengan cara klik di sini di lambang biru ini, lambang disket biru ini, saya klik saja di lambang ini. Nah, di sini ada preset name English copy, saya ganti misalnya Indonesia. Nah, jadi ini adalah bahasa Indonesia. Saya save. Oh, ini sudah ada bahasa Indonesia karena sudah pernah saya rubah. Oke, ini Indonesia oke, misalnya saya simpan. Save jadi Indonesia oke. Nah, ke depan kalau misalnya kita buka iSpring, pasti bahasanya adalah bahasa Inggris seperti ini. Ini tetap bahasa Inggrisnya tidak hilang. Jadi kita tinggal simpan Indonesia oke. Nah, jadi ini sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Ada yang bahasa sudah pernah saya simpan di sini, misalnya kayak bahasaku misalnya. Ini juga. Nah, ini juga seperti ini. Nah, bahasa ini bahasa yang sudah pernah kita ubah dan kita simpan di disket, kita juga bisa serahkan ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman kita itu boleh tidak mentranslate bahasa dan mereka menggunakan bahasa yang kita translate. Jadi kita tinggal ekspor saja. Bahasa yang kita gunakan ini tinggal kita ekspor saja. Nah, dan teman yang kita kirimkan bahasanya, misalnya kita ekspor dan disimpan di flash disk, teman yang kita kirimkan bahasanya, untuk iSpring dia di text label ini, dia tinggal import saja. Dia tinggal klik import, kemudian mengambil bahasa yang sudah kita simpan, oke, kemudian bahasanya langsung berubah seperti ini dan tinggal disimpan. Nah, begitu caranya, sangat mudah. Setelah selesai, kita tinggal klik di apply and close. Berarti kita sudah selesai merubah navigasi dan bahasa. Apply and close. Oke, demikian. Terima kasih.